Kembali lagi bersama saya, nama Fenita Mian, NIM 1803030024, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi tugas mingguan yang kedua mata kuliah kajian seminar masalah sosial dengan judul Dinamika Konten Internet di dalam Masyarakat. Berikut adalah videonya. Halo guys, jadi hari ini aku tuh mau buat konten jelas. Aku tuh lagi buat konten. Kamu lagi buat konten, jangan begini dong. Iya dong. Banyak masalah terkait dengan pengawasan kejahatan. Masalah efek media telah diterima oleh akademis dan pembuat kebijakan umum. Memahami alasan penonton untuk melihat peristiwa kekerasan, sehingga mereka akan terpengaruh olehnya. Akibatnya, masalah efek media dan pengguna media sebagai hal yang tak terpisahkan, karena efek dari konten media kekerasan bisa membuat penonton terlibat di dalamnya. Kekerasan yang saya lihat mungkin terbukti fatal. Berdasarkan video tadi, seorang remaja perempuan jatuh akibat dipukul oleh teman sederajatnya atau teman remaja perempuan lainnya. Hal ini akibat dari kebiasaan remaja yang menonton konten perang yang sudah mempengaruhi perilaku mereka. Meskipun konsekuensi dari serangan itu tidak dapat dipastikan dari rekaman, tingkat keparahan serangan ditambah dengan korban tidak responsif. Rekaman tersebut membuat banyak pemirsa berkomentar bahwa mereka baru saja menyaksikan pembunuhan. Menonton video ini adalah pengalaman yang menantang perasaan, banyak kengerian atau jijik pada apa yang telah mereka lihat. Meskipun mereka sering mempromosikan diri mereka sendiri sebagai situs yang didedikasikan secara eksklusif untuk menimbun dan menampung rekaman perkelahian. Konten seperti itu sering menunjukkan bentuk kekerasan yang maskulin mengerikan. Salah satu faktor pemicu perilaku-perilaku distortif yang saat ini menjadi sorotan publik adalah media. Beberapa kasus perkelahian yang terjadi di kalangan anak muncul karena transpirasi dari tayangan-tayangan kekerasan dalam media seperti Smackdown, tinju bebas, dan sebagainya. Tingginya antusiasme masyarakat pada berita kekerasan tersebut membuat media terus mengangkat berita seputar kekerasan, terlebih jika kekerasan tersebut menyangkut pihak atau tokoh terkenal. Hal seperti ini secara tidak langsung membuat khalayak ingin mengetahui dan mengakui perkembangan dari kasus yang menimpa tokoh itu. Dalam hal ini, media selain memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga dalam pemberitaannya mengenai kekerasan, media seringkali mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasikan berita sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya yang ditampilkan justru menyudutkan pihak korban kekerasan. Konten semacam ini yang kesannya tidak adil bagi korban. Tidak ada keprihatinan terhadap kekerasan yang dialaminya, bahkan tidak jarang media melakukan pemberitaan dengan menyalahkan korban. Tampaknya, konten tidak memusingkan tentang apa yang terjadi pada perempuan korban. Penderitaan yang dialaminya, konsekuensi yang harus ditanggung, dan stigma sosial yang akan diterimanya tidak menjadi hal atau tidak menjadi sudut pandang perspektif daripada konten tersebut. Media online meski terbilang baru, namun memiliki perkembangan yang terbilang sangat pesat. Bahkan saat ini dapat dikatakan hampir semua orang telah menikmati akses internet. Internet adalah salah satu bentuk dari media baru atau new media. Kelebihan internet sebagai medium komunikasi adalah jangkauannya yang global, kecepatannya dalam menyampaikan sebuah informasi masih belum ada penanding dengan media-media massa lainnya. Sebagai arena pertarungan, pemenang akan ditentukan oleh kepemilikan terhadap modal kapital. Kelas dominan yang dominan terhadap kepemilikan modal kapital akan memenangkan pertarungan. Modal kapital ini dapat berupa ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Oleh karena itu, dalam praktik kekerasan simbolik tidak ada korban luka fisik secara langsung. Dalam pengertiannya adalah sebuah model dominasi kultur dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok, ras, suku, gender tertentu.
Secara bergantian, Bourdieu menggunakan istilah kekerasan simbolik atau kekuasaan simbolik dan dominasi simbolik yang merujuk hal yang sama. Seru filmnya ini. Judulnya apa tadi? Ini kah film perang. Woi guys, Filipina perang. guys kamu nonton film apa? Nonton film perang ya. Coba lihat. Mana Sebelah pemeran utamanya? Sini. Ini Bisa, ya, mereka masalah dua. sekali. Mana siapa pemeran utamanya? Mana pemeran utamanya? Ini dua ya. Mereka sudah tembak-tembakan tadi kan? Belum, ini baru mulai. Oh, Bisa maunya kalian yang penjahat ntar mati yuk. iya ya. Namanya. Jangan begitu kak. Supaya tahu kemana yang pemeran utamanya sebentar, mana yang mati. Kuasa sekali dia ini, Jangan pakai kekerasan gitu, kamu dua ini sebentar apa lagi berkelahi. Ini Jangan begitu kak, Feni, bangkau Feni, Oh, bisa tembak mengerikan. Bagaimana sih? Kasihan ya. Wih, dia sudah mati. Dia sudah mati. Kasihan nih. Sudah mati. Berarti dia sudah mati tuh. Mereka punya teman ini. Dia kena tembak atau kena ini kali tadi? Kena tembak itu dia punya luka darah. Oh, kasihan. Astaga, aduh kasihan betul ya teman-teman. Tuhan, masa dia injak dia punya apa nih? Dia punya istri. Dia punya istri nih hamil 9 bulan. Dia punya istri sudah meninggal. Aduh kasihan Tuhan, ini laki-laki macam apa sekali Nes, kau nonton apa? Ini saya lagi nonton runnya BTS nih. Oh, ini ganteng ini. Iya, ganteng itu namanya. Ini Kak Jungkook, yang ini J-Hope. Dari Korea semua mereka kan? Iya tahu. Ini mereka punya leader. Nes, Ya, kenapa? Dia punya laki-laki kan masa dia bunuh dia punya istri yang 9 bulan nih. Bunuh karena? Lagi mungkin kak karena punya istri sering suruh dia atau makanya dia bunuh dia injak di perutnya baru dia punya istri dan anak sudah meninggal. Kasihan nih. Aduh. Kasihan betul Bagaimana sekali menurut kamu nih kak? Ini laki-laki jahanam begitu kak. Iya, kasihan sudah tahu berbuat kan tidak bertanggung jawab baru dia buat aduh kasihan Tuhan dia anak sudah meninggal dengan dia itu bagaimana seorang tuanya. Kasihan ya itu cewek. Video tersebut menunjukkan beberapa orang yang menonton video untuk hiburan dan simpati yang dirasakan langsung dari mereka terhadap konten yang mereka nonton. Oleh karena itu, media antisosial merupakan produk dari kemampuan mengingat, menemukan, dan menggunakan kembali rekaman pelanggaran untuk mencabut konteks produksinya. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di dalam masyarakat. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi, tidak terhalang oleh waktu, tempat, dan biaya yang tidak terlalu mahal. Dari sisi ekonomi, semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, tidak sedikit masyarakat kita memperoleh keuntungan dengan berbisnis melalui media sosial. Maka masyarakat akan semakin bergantung dengan media sosial dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Mengakses media sosial setiap hari telah menjadi kebutuhan manusia yang baru untuk selalu mengupdate informasi, karena media sosial telah menjadi sumber informasi yang lebih aktual dibandingkan media-media lainnya. Pengaruh negatif terhadap perubahan sosial masyarakat diantaranya sering terjadi konflik antar kelompok, baik dilatar belakangi oleh suku, ras, maupun agama. Berdasarkan parodi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika konten internet membawa pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika dalam hal ini adalah adanya dampak positif dan negatif dari konten-konten yang ada di dalam media sosial atau di internet. Seperti yang sudah kita lihat pada video sebelumnya, perilaku yang dilakukan oleh seorang perempuan atau remaja perempuan terhadap teman perempuan lainnya, dampak positif dan negatif
dari konten-konten media sosial itu tergantung dari cara tangkap penonton atau konsumen. Setiap hari, masyarakat atau konsumen menonton konten-konten yang ada di dalam media sosial. Konten-konten tersebut ada sebagian masyarakat atau konsumen atau penonton mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Namun, mengimplementasikan ini mengarah kepada hal yang negatif, seperti pada video parodi sebelumnya, yaitu adanya kekerasan. Kekerasan dalam hal ini terjadi karena daya serap atau konten-konten yang sudah ditonton olehnya membawanya atau mengarahnya kepada perilaku yang berdampak negatif bagi orang lain. Untuk dampak positifnya, yang pertama, pemilik konten merasa beruntung karena setiap hari pemasukannya semakin bertambah dengan semakin banyak orang yang like, komen, dan subscribe terhadap kontennya tersebut. Yang kedua, pemilik konten terus mengeluarkan konten-konten terbarunya dan bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dalam hal ini, berbagai aplikasi-aplikasi yang ia gunakan untuk bisa mengupload kontennya tersebut. Di sisi lain, dampak negatif dari konten internet yang pertama, bagi penonton atau konsumen konten-konten tersebut akan semakin terpengaruh dengan konten-konten yang bisa menimbulkan kekerasan atau bisa mempengaruhinya ke perilaku-perilaku yang tidak berkenan bagi masyarakat. Yang kedua, bagi pemilik konten, setiap harinya akan mendapatkan komentar-komentar, baik komentar positif maupun negatif. Tetapi lebih banyak berkomentar negatif karena media sosial sekarang tidak hanya dimiliki oleh kelas-kelas miskin atau setara dengan masyarakat yang kurang memahami media sosial, tetapi juga kepada kelas-kelas menengah dan kelas-kelas orang kaya yang secara mereka memiliki kebutuhan ekonomi lebih namun masih mencari keuntungan dengan melakukan berbagai konten misalnya. Dengan begitu, media sosial dalam hal konten internet perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama, orang tua. Orang tua sebagai guru atau pendidik pertama di dalam keluarga tentunya memberikan dorongan atau motivasi yang baik kepada anak atau remaja agar tidak menonton konten-konten yang berbau porno atau konten-konten yang mengandung kekerasan sehingga nantinya karakter mereka tidak terpengaruh oleh konten-konten tersebut. Lalu yang kedua, lembaga keagamaan dan lembaga pemerintahan. Kedua lembaga ini juga sangat berperan penting dalam dinamika konten internet atau media sosial agar pemilik konten atau orang-orang yang mengupload segala konten-konten mereka di media sosial harus mengikuti segala ketentuan agar konten-konten tersebut bisa ditonton oleh anak-anak maupun remaja ataupun orang tua dan bisa mengarah kepada perilaku yang bersifat positif. Namun sejauh pemahaman kita, dinamika konten internet dalam masyarakat tidak akan terlepas dari dampak negatif dan positif, dan tentunya dampak negatif dan positif itu tergantung dari seorang penonton atau konsumen ataupun juga tergantung dari pemilik konten itu mengupload konten-konten itu kepada khalayak umum. Sekian dan terima kasih.